Nah, selesai kita dengan sifat wujud, maka kemudian sifat qidam. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala, adapun dalil wajibnya sifat qidam bagi Allah Ta'ala, fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan. Dalil wujudnya sifat qidam bagi Allah adalah karena seandainya Allah itu tidak qidam, tidak zat yang qadim, maka berarti Allah itu hadis. Kalau Tuhan itu hadis, fayaftaqiru ila muhditsin, maka dia butuh pada muhdits yang menciptakan dia, karena kan hadis baru itu awalnya enggak ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Kalau Tuhan itu tidak qadim, maka berarti Tuhan itu hadis. Kalau hadis, maka butuh pada muhdits yang menciptakan. Kalau dikatakan Tuhan butuh pada muhdits, maka fayalzamu dauru awit tasalsulu, maka terjadilah daur atau tasalsul. Dan perlu diketahui, daur ataupun tasalsul itu dua-duanya adalah muhal hukumnya. Artinya akal nggak menerima. Akal nggak bisa menerima daur ataupun tasalsul. Maka apapun yang menyebabkan kepada daur dan tasalsul itu juga mustahil. Nah, jadi gini penjelasannya. Sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib bersifat qidam. Qidam artinya dahulu, lawannya adalah hudus, artinya baru. Dalilnya adalah, ketika membahas masalah dalil, itu yang paling gampang menerangkannya adalah dengan dibalik. Karena kita bilang Allah wajib bersifat qidam. Apa buktinya? Kalau ada orang yang nggak percaya, masa Tuhan wajib bersifat qidam? Orang yang membantah itu, maka paling gampang adalah penjelasannya dengan dibalik. Oke, jadi kita turuti aja penjelasannya dengan dibalik. Kalau sampean bilang Tuhan itu enggak bersifat qidam, berarti Tuhan itu enggak qadim. Lau lam yakun, seandainya Tuhan itu tidak qadiman, tidak bersifat qidam, artinya zat yang qadim, lakana nyekti ono, maka pastilah Tuhan itu adalah hadisan. Kalau Tuhan tidak qadim, berarti kan baru. Falau kana hadisan, maka jikalau Tuhan itu dikatakan baru, lahtaja, lah ini lam taukid, nyekti, bukan la ora, bukan. Karena la alifnya itu alifnya milik ihtaja. Lahtaja, nyekti, ya pasti butuh pada ila muhditsin. Kalau Tuhan dikatakan baru, berarti Tuhan butuh pada muhdits yang menciptakan dia. Kalau dikatakan Tuhan butuh pada muhdits, nah sampai di sini maka pasti akan terjadi daur atau tasalsul. Yang mana dua-duanya, daur atau tasalsul, itu mustahil. Kita buktikan. Oh, Tuhan itu enggak qadim, berarti baru. Kalau baru berarti butuh pada muhdits. Kita tanya dulu. Muhdits, pencipta Tuhan ini, itu baru apa qadim? Ada dua kemungkinan kan? Muhdits ini
ada kalanya qadim, ada kalanya hadis. Kalau dikatakan muhdisnya Tuhan, pencipta Tuhan adalah qadim, artinya dia pencipta yang maha pencipta, nggak diciptakan. Begitu kan kalau qadim kan? Maka ya udah, ini aja Tuhannya, wes iki Tuhan. Yang ini bukan Tuhan, ngapain kita menjadikan Tuhan sesuatu yang tidak qadim? Yang qadim itu pasti Tuhan. Selesai pembahasan. Jadi inilah Tuhannya sudah. Ini Allah Subhanahu wa taala muhdis yang qadim. Oh enggak. Pengin dawa kan ceritane? Enggak. Muhdisnya Tuhan itu juga hadis. Oh gitu. Berarti muhdisnya Tuhan itu juga baru diciptakan. Arti baru itu diciptakan juga. Maka terjadi daur atau tasalsul. Daur adalah bulat. Ini butuh ambek iki butuh ambek iki. Iki nyiptano iki nyiptano iki. Itu daur namanya. Perhatikan. Kita kan sepakat tadi sudah selesai pembahasan masalah wujud kan. Di situ kita dapat kesimpulan bahwasanya alam semesta itu baru. Jelas? Dan alam itu ciptaan Tuhan, Sang Muhdis, Sang Maha Pencipta. Itu sudah sepakat sudah. Tadi semuanya sudah menerima, nggak ada yang komplain. Kalau dikatakan ya, dan alam itu adalah sesuatu apapun juga selain Tuhan. Ma siwallah itu adalah alam. Selain Allah namanya alam. Oke. Jadi gini. Ini Allah. Atau kita anu aja lah biar kayak rotok gak enak. Mencontoh-contohkan atau menggai gelangsaran nama Allah itu. Katakan sudah ilah Tuhan. Bagi kita Allah kan. Ini ilah, ini alam. Jika dikatakan di sini alurnya, seandainya Tuhan Allah itu tidak qadim, maka berarti hadis. Kalau hadis butuh pada muhdis. Oke. Terus ditanya, muhdisnya Tuhan, pencipta Tuhan ini kan selain Tuhan dia kan? Muhdisnya Tuhan kan selain Tuhan. Berarti apa? Muhdis ini alam. Karena arti alam adalah selain Tuhan. Jadi kesepakatan di awal, Tuhan itu menciptakan alam. Kemudian gara-gara kamu ngomong Tuhan itu baru diciptakan oleh muhdis, dan muhdis itu alam, berarti alam menciptakan Tuhan. Ini daur namanya. Tuhan menciptakan alam, alam menciptakan Tuhan. Misalnya ada orang yang ngomong dengan penjelasan sing spektakuler misalnya kan. Oke, kita mempercayai adanya kekuatan yang maha dahsyat, yang maha hebat, yang maha pencipta di alam semesta. Ya udah, itulah Tuhan. Tapi kekuatan itu terbentuk dari gesekan, pergerakan ini benda-benda di alam semesta. Seperti terjadinya black hole, lubang hitam atau lubang cacing untuk menembus ruang dan waktu itu. Atau itu kan ada pergesekan, pergerakan, sinkron antara benda-benda di alam semesta, terjadilah kekuatan itu. Loh. Alam ini sing gawe sapa? Ya kekuatan itu, energi itu. Terus energi itu dari mana timbulnya? Ya dari alam. Bagaimana mungkin alam yang belum tercipta? Kenapa kok belum tercipta? Karena dia diciptakan oleh
kekuatan yang maha dahsyat tadi itu yang menciptakan segala sesuatu. Alam semesta ini termasuk muhdis itu adalah ciptaan daripada kekuatan yang maha hebat itu, yang dia katakan Tuhan. Sedangkan kamu katakan tadi Tuhan itu terbentuk daripada pergeseran atau gerakan benda-benda di alam semesta. Mana mungkin ada benda yang belum diciptakan kan? Kenapa belum diciptakan? Penciptanya belum ada. Kan bulat. Itu namanya daur. Gampang-gampangan yang ini. Kamu lahir dari ibu kamu. Yang melahirkan kamu siapa? Ibaratnya sing gawe kon sapa? Ibumu kan, sing lahirno kan. Oke. Misalnya ada anak perempuan namanya Dewi. Yang melahirkan Dewi adalah ibunya. Oke, masuk akal. Terus yang lahirno ibu sapa? Ya Dewi. Ya apa sih? Dewi dilahirkan oleh ibunya dan ibunya Dewi dilahirkan oleh Dewi. Bagaimana mungkin Dewi ngelahirno wong dia belum ada kok? Sesuatu yang enggak ada, mana mungkin menciptakan sesuatu? Dia sendiri aja belum ada. Dia mengadakan dirinya nggak bisa, apalagi mengadakan orang lain. Gitu. Jadi daur itu jelas mustahilnya. Oke. Terus tasalsul. Tasalsul adalah jika dikatakan muhdisnya Tuhan ini juga hadis, maka berarti muhdis yang hadis ini butuh kepada muhdis lagi. Lah muhdis yang kedua ini kan muhdis pertama. Pencipta Tuhan yang pertama, ini pencipta Tuhan yang kedua. Muhdis ini ditanya, qadim apa hadis? Kalau qadim selesai, inilah Tuhannya sudah. Oh enggak. Muhdisnya ini butuh muhdis lagi karena dia hadis. Butuh muhdis lagi. Muhdis ketiga. Muhdis ketiga butuh muhdis lagi, muhdis keempat. Sampai kapan? Sampai nggak ada batasnya. Ini namanya tasalsul. Tasalsul itu dari kata-kata silsilah, rantai-rantai. Iki butuh, sampai nggak ada batasnya, nggak ada selesainya. Ini mustahil juga. Kenapa mustahil? Karena pembahasan tentang Tuhan itu harus selesai sebelum adanya alam semesta. Karena kalau siapa sih Tuhan yang paling awal maha pencipta nggak diciptakan, yaitu muhdis atau Tuhan yang ke-100. Oke, itu paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih dari itu. Iya. Oke, ya udah itu Tuhannya sudah. Wes iku Gusti Allah iku, itulah pencipta tunggal paling awal, itulah Tuhan namanya. Oh enggak. Ternyata yang ke-100 itu masih ada ke-101 lagi. 102. Ada Tuhan yang ke-105, 110. Sampai kapan? 1000. Iya 1000. Wes mentok 1000. Oh enggak. 1001, 1002 sampai 1.000.000. Mentok 1.000.000. Oh enggak. 1.000.001. Sampai kapan terusan? Sampai nggak diketahui sampainya. Oke. Ketika dikatakan tidak diketahui siapa Tuhan yang paling tunggal, yang paling utama, yang tidak diciptakan atau yang wujudnya tidak butuh pada pencipta, bahkan dialah sang maha pencipta. Ketika tidak diketahui itu atau tidak bisa diketahui, kenapa nggak bisa diketahui? Karena pembahasannya belum selesai. Sampai kapan? Sampai saiki. Loh, kok aneh? Berarti kita tunggu, bisa nggak diketahui? Nggak bisa karena nggak ada selesainya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
kata-kata nggak bisa diketahui artinya sama kayak nggak ada. Sesuatu yang nggak bisa diketahui adalah sesuatu yang nggak ada. Kalau ada pasti bisa diketahui. Jadi perkataan kamu tadi bahwasanya pembahasan tentang Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Tuhan iki diciptakan, Tuhan iki diciptakan, Tuhan atasnya lagi, sampai kapan nggak ada habis-habisnya. Artinya tidak bisa diketahui siapa Tuhan itu mustahil. Kenapa? Karena yang nggak bisa diketahui adalah kan sama dengan nggak ada. Sedangkan alam ini ciptaan Tuhan. Alam ini ada, tapi penciptanya nggak bisa diketahui atau tidak ada. Nah, ini mustahil ya, nggak masuk akal. Ibaratnya gini, kita kan hamba. Hamba ini ciptaan Tuhan, oke. Punya kewajiban? Punya. Apa itu? Beribadah kepada Tuhan. Ayo ibadah saiki. Sembah Tuhan, sholato. Oke. Aku kabeh nyembah Tuhan ya, sholat ya. Tuhan ini sapa? Gak harus ya. Loh gimana? Kita mau beribadah tapi Tuhannya belum diketahui. Nyembah sapa terusan? Loh nggak bisa. Kamu sebagai hamba harus nyembah, harus beribadah. Oke, saya mau ibadah. Tapi sik. Ojo dhisik, kenapa? Tuhannya belum diketemukan. Sik dibahas sian. Durung ketemu Tuhan sapa? Oke, saya nggak ibadah dulu, nunggu. Tapi nggak iso, kon kudu ibadah. Kalau nggak ibadah berdosa. Oke, saya ibadah. Tapi sik. Tuhannya belum ketemu. Loh ya apa sih karepmu iki? Aku ibadah tak enggak iki? Kan gitu kan. Kamu wajib ibadah, menyembah Tuhan, tapi Tuhannya masih belum ditentukan masih. Berarti ibadah apa enggak aku iki? Ya ibadah oh. Ibadah kan nyembah kan? Nyembah sapa? Durung ketemu. Ya wis tak enteni. Nggak boleh ngenteni, kamu harus ibadah. Karena ini waktu sudah zuhurnya mau habis, mau asar, mau maghrib. Maka harus sholat zuhur, nyembah. Nyembah sapa? Durung rusian. Lho ya apa sih kon iki? Itu akibat daripada tasalsul nanti. Terjadi ketidakjelasan siapa Tuhan. Ketika ketidakjelasan itu terjadi, maka berarti seperti nggak ada Tuhan, nggak jelas kan? Sopo Tuhan iki? Oke. Makanya ketika daur atau tasalsul itu mustahil, maka yang menyebabkan daur atau tasalsul juga mustahil. Ini tasalsul namanya. Tasalsul. Ini daur, ini tasalsul. Kenapa terjadi daur dan tasalsul? Itu bermula daripada perkataan kamu, Tuhan butuh muhdis. Tuhan itu diciptakan oleh muhdis. Ketika daur tasalsul mustahil, maka penyebabnya yaitu Tuhan butuh muhdis juga mustahil. Ketika dikatakan Tuhan butuh muhdis itu mustahil, maka yang menyebabkan perkataan Tuhan butuh muhdis juga mustahil. Apa itu perkataannya? Yaitu Tuhan itu hadis, mustahil juga. Singgarai Tuhan hadis, Tuhan itu baru. Tuhan baru kan mustahil kan, maka singgarai itu juga mustahil. Apa itu? Perkataan Tuhan itu enggak qadim. Lam yakun qadiman ini juga mustahil. Karena apa? Gara-gara ini menyebabkan perkara mustahil. Menyebabkan para daur atau tasalsul yang mustahil. Ketika lam yakun qadiman mustahil, enggak masuk akal, berarti apa? Tuhan harus qadim. Udah. Ibaratnya gini. Kesimpulannya begini.
Kenapa sih Allah harus bersifat qadim? Oke, kita balik. Seandainya Allah nggak qadim, maka kan gini kan, ada dua jalan. Allah bersifat qidam, Allah qadiman. Oke, ini jalannya. Ada yang bantah, enggak lah, kata siapa? Oke, kamu mengatakan Allah nggak qadim, jalan sebelah sini. Maka jalan sebelah sini akan mengarah kepada ketika Allah nggak qadim berarti Allah itu baru. Ketika Allah itu baru maka butuh pada pencipta, pada muhdis. Ketika butuh pada pencipta maka terjadi daur atau tasalsul. Daur tasalsul mustahil, maka harus mundur lagi. Sehingga iki apa? Allah butuh muhdis. Mustahil juga mundur maneh. Sehingga Allah butuh muhdis apa? Perkataan kamu Allah itu hadis. Mundur maneh. Disilang, ini mustahil. Karena apa? Jalan buntu. Daur tasalsul itu jalan buntu, maka harus mundur lagi. Singgarai muncul perkataan Tuhan itu hadis apa? Ucapan kamu Tuhan itu enggak qadim, maka itu juga mustahil, mundur maneh. Sampai di titik awal, maka tempuhlah jalan yang lurus. Ini apa itu? Allah qadim, Tuhan qadim, beres. Nggak ada buntunya. Kalau kamu mencari jalan yang ini tadi, Allah nggak qadim, maka buntu ke daur atau tasalsul. Nah, paham ya? Setelah ini kita akan membahas masalah daur atau tasalsul dan kemustahilan daur atau tasalsul. Yang jelas sifat qidam ini itu kunci, pembahasannya sifat qidam ini itu kunci untuk memahami sifat-sifat selanjutnya setelah qidam. Nah,